Hari ini kita berhadapkan dengan sebuah tema, yaitu ora et labora. Saya kira setiap kita pasti udah pernah mendengar frase ini ya, atau moto ini ya, era et labora. Ada yang belum pernah dengar? Coba acungkan tangan. Sudah semua ya? Wah, hebat. Pasti udah ngerti. Hah? Udah ngerti ya? Ora et labora itu apa? Udah, kita nggak usah dengar firman. Udah pada paham semua. Iya, baiklah. Kita coba uji kebenaran apa yang selama ini kita tahu tentang ora et labora. Kan kita udah tahu ya. Maaf, saya minum dikit. Bahkan ini di mana-mana kita temukan ya, di toko, di mana ya, di banyak, di angkot-angkot ya, banyak ya. Pernah nemuin di angkot-angkot? Pernah? Oh, belum pernah Pamela. Kamu di Kalimantan sih ya. Di Jakarta banyak ya. Halo? Ada yang pernah nemu nggak? Kagak. Wah, dulu waktu saya kuliah, saya suka ketemu naik oplen. Ya, ada tulisan di angkot-angkot tuh. Terutama hal kita ya, orang Batak tuh. Wah, ini pasti ada itu di angkot-angkot supir-supir Batak ya. Iya Pak Gelen. Ora et labora itu ya. Tapi nggak ngerti, apakah mereka memahami sesungguhnya apa ora et labora, saat sebuah frase yang begitu terkenal, yang begitu apa itu namanya, dipahami dan didengar bukan hanya di negeri ini, bahkan di seluruh negeri ya saya kira, seluruh negara ya di belahan dunia ini. Baik, kita baca firman Tuhan bersama-sama ya, sebelum kita bahas lebih dalam lagi. Apakah kebaca nggak ya? Coba sebentar ini. Ini udah paling besar nih kayaknya. Iya. Kebaca nggak? Kalau nggak kebaca dari situ aja ya, dari masing-masing HP ya. Baik, yang ayat ganjil kaum pria, yang wanita ayat genep, silih berganti hingga selesai ya. Mulai pria dulu ya, dengan perikop berdoa dan bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Ayat pertama, ayo sama-sama. Selanjutnya, saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2, wanita. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ya, adik ini satu tulisan Rasul Paulus ya. Setelah 1 Tesalonika, Rasul Paulus tuliskan 2 Tesalonika ini yang cuman sedikit singkat ya, cuman 3 pasal yang juga 3 pasalnya tidak banyak ayatnya. Ya, jadi dengan latar belakang pada saat itu Rasul ada di Korintus mendengarkan kondisi Tesalonika, jemaat di Tesalonika yang ada yang bermalas-malasan, ya tidak mau bekerja tapi menumpang hidup. Dan mereka hidup di dalam ketidaktertiban, yaitu kira-kira. Nah kita nanti mau ambil beberapa bagian ayat ini menjadi pedoman kepada tema ora et labora ini. Ya berbahagialah kita yang sudah membaca ya, menyimaknya dan melakukan firman Tuhan. Kalau ini saya nggak pakai bisa ya dari laptop saya? Oh bisa ya. Jadi nggak, kalau dari sini juga bisa ya? Oh nggak bisa, nggak usah. Sorry, ini untuk apa deh? Matikan saja. Baik. Nah, ora et labora, tentu tadi seperti saya bilang, kita sudah pernah dengar ini ya. Dan banyak sekali kita temukan ini sampai di angkot-angkot tadi saya bilang. Tapi kita mau lihat, apakah pemahaman orang ora et labora itu? Menurut kalian apa? Coba yang kalian tahu. Ini kan bahasa Latin kan? Ya, apa itu ora et labora? Yang keras. Berdoa sampai bekerja ya. Ada yang pandangan lain? Halo? Berdoa serta bekerja. Sama ya. Berdoa serta bekerja. Berdoa sambil bekerja. Baik. Kalian pinter-pinter semua, nggak terbalik ya. Bukan bekerja dan berdoa kan? Halo? Berdoa dan bekerja ya. Dari mana kalian tahu? Oh dikasih tahu di sekolah. Oh di sekolah belajar pendidikan agama ya. Baiklah. Oh, sip. Ini dibahas juga ya. Ya, baiklah. Jadi bahasa Latin itu begitu ya. Berdoa dan bekerja ya. Dimulai kayak bahasa Indonesia dong ya. Hukum apa? DM ya? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Kan bahasa Indonesia diajarin waktu itu. Diterangkan, menerangkan begitu. Jadi doa dan bekerja, bukan dari kanan ke kiri ya, tapi dari kiri ke kanan, menerjemahkan ora et labora ya, doa dan kerja. Nah sebenarnya kalau kita menilik ke pencetus ora et labora, sebenarnya ada kandungan yang orang lupakan di sini. Nah, kita mau lihat. Ya berdoa, udah jelas saya ora ya. Nah, dan bekerja ya. Berdoa dan bekerja. Nah, inilah pencetusnya. Siapa? Itu Saint Benedict ya, atau Santo Benedictus. Dia seorang pelayan Roma, ada hidup di Italia ya, tinggal di Italia. Pada masa itu dia hidup pada tahun 400 sekian ya, sampai 500 sekian. Ya, jadi umurnya nggak begitu panjang, ya 60 berapa itu ya, 67 tahun. Nah, tapi pada umur tahun 529, jadi umur berapa tuh? Dialah mempopulerkan ibarat ora et labora ini. Ya, kenapa? Dia melihat bahwa para biarawati yang di ordo dia mendirikan ordo Benediktik ya nama, itu pada malas, tapi doanya rajin gitu loh ya. Jadi hidupnya seperti langkahnya, kakinya sebelah udah di sorga seperti itu. Ya, udah menantikan hidup di sorga. Jadi doa terus, tapi kerjanya nggak giat. Nah, mungkin dia juga
tercetus idenya, terimajinasi oleh tulisan Rasul Paulus tadi. Temanya tadi ya, perikopnya doa dan bekerja. Rasul Paulus. Rasul Paulus juga melihat hal yang sama. Waktu di Tesalonika itu jemaatnya pada malas mau numpang hidupnya yang tidak tertib seperti itu. Ya. Jadi hidup mereka merasa, jemaat di Tesalonika merasa mereka ini penduduk surga, sebentar lagi akan datang hari Tuhan itu. Jadi mereka hanya disibukkan dengan doa, pelayanan di gereja, kegiatan yang rohani sifatnya seperti itu. Nah mungkin terimajinasi ini ya, sehingga dia mendirikan, mencetuskan moto ini ya, ora et labora. Sebenarnya ada satu kata di dalamnya itu, lectio divina, yang dimasukkan oleh Santo Benedictus ini ya, Benedictus ini. Apa itu bahasa Latinnya? Lectio divina itu adalah membaca firman Tuhan, ya, atau istilah kerennya kontapoler ya, Pak Galen istilahnya? Kontapoler, aduh saya ini suka lupa. Ya, jadi merenungkan firman Tuhan, ya, bergumul di dalam di hadirat Tuhan, menyertakan Tuhan di dalamnya. Jadi sebenarnya ora et labora itu merupakan bukan hanya dikotomi atau dikelompok-kelompokkan, doa saja atau bekerja saja, tidak ada melibatkan Tuhan di dalamnya. Tetapi yang dimasukkan adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan itu, baik di dalam memulai sebuah pekerjaan, dimulai dengan berdoa dulu, atau di dalam bekerja pun terus bersandar kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah ini yang dimaksudkan oleh Santo Benedictus ya. Nah ini ya. Jadi kalau dari gambar itu kita bisa lihat bukan doa saja, bukan cuman juga bekerja, tetapi merenungkan firman Tuhan. Ya, kontemporer ya di situ ya. Nah, ini. Kalau kita mau lihat bahwa bekerja dan berdoa itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu tidak boleh hidupnya tidak tertib seperti Rasul Paulus tadi katakan. Hidupnya harus teratur dan hidup yang selalu melibatkan Tuhan di dalamnya dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus teladankan. Maupun nanti kita lihat bagaimana Yesus Kristus menunjukkan teladan bekerja dan berdoa kepada kita sebagai murid-muridnya. Ini ya. Dari Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jelas di sini Tuhan memberikan sebuah aturan, Tuhan menetapkan bahwa manusia itu Adam dan Hawa ketika itu masih belum berdosa, ya. Ketika itu masih belum berdosa, Tuhan memerintahkan mereka mengusahakan Taman Eden, ya. Bekerja di sana, bukan cuma makan tidur, ya, tetap bekerja. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa pun perintah itu Tuhan sampaikan. Cuman ada bedanya sekarang ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Sepanjang hidup manusia setelah jatuh ke dalam dosa, dia harus tetap bekerja seperti ketika dia belum berdosa di Taman Eden. Bedanya apa? Sekarang dia harus bersusah payah, dia harus kerja keras. Dengan susah payah engkau akan mencari rezeki. Kalau di Taman Eden sudah Tuhan sediakan semua, ya, seperti itu. Tentu lebih mudah. Nah berikutnya lagi penegasan bahwa manusia harus kerja keras, ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jelas sekali firman Tuhan tegaskan, dengan berpeluh, artinya berkeringat, bercucuran keringat. Istilahnya kalau anak saya bilang waktu dia mulai kuliah di Cina 1 minggu, saya tanya, cangkul tulang Pak, ya kerja keras, cangkul tulang dia bilang. Jadi dia belum bisa berbahasa Mandarin, baru 1 minggu, karena anaknya aktif ya di sekolahan itu, mulai dari TK sampai SMA itu nggak bertanya di kelas, ya. Sampai di sekolah minggu aja, guru sekolah minggunya kewalahan. Ya, pendeta selamat tuh pernah. Yang lain boleh tanya kecuali George, sampai begitu. Ya, di sekolahannya dilakban sama guru. Pernah, ya, di SD apa TK saya lupa, dilakban karena terlalu cerewet. Ya, seperti itulah. Jadi bekerja keras dia waktu itu, nggak bisa tanya karena belum bisa berbahasa Mandarin di sana. Saya tanya, kamu gimana? Karena saya khawatir karena biasa dia aktif di kelas. Cangkul tulang Pak, maksudnya ya kerja keras gitu ya, begitu. Nah sekarang manusia diperhadapkan, kita kembali ke sini. Manusia diperhadapkan dengan hal itu ya, mau hidup harus bekerja, bukan hanya sekedar bekerja, tapi berpeluh, berkeringat, bekerja keras, ya bersungguh-sungguh artinya untuk mendapatkan rezeki itu. Ya, di dalam perjanjian baru juga dalam Yohanes 5 ayat 17 Tuhan Yesus katakan begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, kalau kita ingat ini bagaimana protes ahli-ahli Taurat ya, ketika dia menyelamatkan orang di hari Sabat ya. Ya, Tuhan bekerja dan Tuhan menetapkan memang hari Sabat untuk orang berhenti bekerja setelah 6 hari bekerja. Untuk apa? Untuk mereka datang beribadah, bersekutu, ya, memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi para ahli Taurat, orang Farisi salah memaknai. Dia pikir ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawa orang. Ya, itulah Tuhan Yesus. Kalau kamu mengerjakan di hari Sabat sesuatu yang memuliakan Tuhan, ya itu oke, enggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, kita mau melihat ini bagian kewajiban yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita manusia untuk bekerja. Ya, ini yang tadi yang kita baca ya, seperti ini ya. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Itu Rasul Paulus sampaikan. Rasul Paulus berikutnya kalau kita lihat, dia berhak untuk tidak bekerja. Karena dia bekerja full time melayani Tuhan. Mengabarkan Injil. Dia berhak menerima upah jemaat yang memberi makan, tetapi walaupun demikian Rasul Paulus katakan dia tidak lalai bekerja. Bayangkan itu ya. Kenapa nanti kita akan lihat alasannya berikutnya. Di ayat 8-nya, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang dan malam supaya jangan menjadi beban dan seterusnya. Ya, Paulus nggak mau jadi beban dan dia bekerja keras. Itulah kenapa dia katakan meskipun tadi dikatakan dia berhak menerima upah itu, dia tidak harus bekerja, tetapi dia mau kasih sebuah teladan contoh kepada jemaat. Dan dia bekerja bukan bekerja biasa-biasa sambilan ya, dia bekerja full time menginjili, membuka jemaat, mengabarkan kabar gembira, menceritakan tentang Tuhan, tetapi dia bekerja siang dan malam juga untuk kehidupan, untuk hidupnya, untuk apa yang akan dia makan ya dan minum. Itu upayanya Rasul Paulus. Lanjut kita lihat di ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Perhatikan ya, menjadi teladan. Dia berhak, bukan dia tidak berhak untuk tidak bekerja karena dia udah full time. Ya, seperti kalau di perjanjian lama orang Lewi berhak untuk dapat
masing-masing 10% dari suku lain. Ya, dia berhak untuk dihidupi. Tetapi Rasul Paulus dibilang kenapa dia mau bekerja siang dan malam itu tadi ya, supaya kami menjadi teladan, supaya kalian ikuti ya, seperti itu. Ada contoh, ada teladan, nggak omong tok tapi actionnya ada. Itulah Rasul Paulus ya. Dan yang terakhir di ayat 10, sebab itu waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Keras sekali ya. Tidak ada yang mau bekerja, ya kalau kita baca seterusnya, dan hidupnya sembrono, tidak tertib. Ya mungkin kalau kita bisa terjemahkan sekarang, ya nyantai, ngamen-ngamen di pos ronda, nyanyi-nyanyi, ya seperti itu ya. Hidupnya itu cuma numpang makan sekalipun sama orang tuanya, kan begitu. Padahal dia harusnya udah bekerja ya. Ya di sini kan hampir 50% kali ya sudah bekerja ya. Coba yang sudah bekerja. Iya hampir 50% ya. Jadi harus umur bekerja ya kita bekerja, itu perintah Tuhan, yaitu ketetapan Tuhan ya. Bahkan Rasul memberikan contoh ya, meskipun dia tidak harus bekerja, dia dapat upah, namun dia tetap mau bekerja. Nah, di dalam bekerja ya, ora et labora tadi membaca firman Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, masih ingat ayat ini Yakobus 4:13-17. Jangan merasa pintar daripada Tuhan ya. Ini saya ringkas saja, akan menjadi sombong kita kalau kita merasa pintar. Ya, renungan pagi ini kalau ada yang baca renungan atau menerima ayat firman yang saya kirim pagi ini, ya itu bicara soal ini ya, bicara orang yang jadi sombong karena apa? Karena merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, akhirnya dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, Yakobus 4:13-17. Ayo, masih ingat ceritanya? Jangan si Anu ke kota Anu, terus kamu bikin planning mau begitu begini. Ingat ayat itu? Coba buka deh. Buka Yakobus 4:13-17. Ya, kita baca. Siapa yang udah nemukan? Idi udah temu? Silakan Idi baca untuk kita. Yakobus 4 ayat 13-17. Ya, Bursli. Terima kasih Bursli. Saya senang sekali ayat ini ya. Ada kata anu. Di dalam Alkitab ada beberapa kata yang dipakai anu gitu ya. Jadi ke kota anu. Ya, kita merasa udah hebat, kita merasa pinter, terus kita tidak melibatkan Tuhan di dalam rencana, mau bekerja, mau kerja di mana, aku mau kerja di bank nanti, aku mau kerja di pertambangan, duitnya banyak, kan begitu kan, pikir kita hebat. Ya, Tuhan bilang itu salah ya, itu kamu tidak melibatkan Tuhan. Jadi mulai mau bekerja pun sudah melibatkan Tuhan. Pilih pekerjaan apa yang sesuai rencana terhadap hidup kita masing-masing. Ya. Nah, berikutnya Yeremia ayat 17, pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Perhatikan ya, hanya ada kutuk dan berkat ya, selalu di dalam Alkitab ya. Kalau nggak kamu dikutuk, kamu menerima berkat. Ya, kemarin kita baca bukunya Tersesat di Gereja, ini dibahas oleh almarhum Pendeta Bigman juga ya. Bukan manusia menyatakan terkutuk, tetapi yang berhak mengatakan terkutuk itu adalah Tuhan ya.
Tuhan memberkati dan Tuhan yang mengutuk. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Dari kamu sebaliknya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Ya, perhatikan ini, Amsal juga ayat 3:5, pasal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, kita terbatas. Ya, kita udah tahu Tuhan Maha Kuasa, kita paling berkuasa saja. Jangan kita melupakan kemahakuasaan Tuhan, itu menjadi nilai lebih bagi kita orang percaya. Kenapa kita tidak melibatkan power itu? Tuhan yang sudah menyediakan power itu, Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menuntun kita, memberkati kita. Kenapa kita harus mengandalkan kekuatan kita di dalam bekerja, di dalam mencari pekerjaan, ya? Maka libatkanlah Tuhan di dalamnya, ya. Baca firman Tuhan dalam doa, ya. Saya selalu bilang ini satu paket. Kita nggak bisa membangun sebuah relasi dengan Tuhan hanya dalam doa, tetapi kita tidak baca firman Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan menjawab doa kita? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan katakan tidak, iya, dan tunggu terhadap doa kita? Kalau kita tidak pernah bergumul dengan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu, ya. Setiap hari, siang dan malam, ya. Dan yang terakhir, Paulus katakan di dalam Efesus 5 ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bisa saja di dalam pekerjaan kita akhirnya di dalam perjalanan pekerjaan kita menyadari, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita menyadari itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa saja di dalam praktek di perusahaan tempat kita bekerja, ada kecurangan, ada hal-hal yang tidak benar. Ya, kita diminta untuk kompromi dengan hal-hal kejahatan, ya, uji ya di dalam Tuhan dan ambil tindakan yang pas, ya. Nah, inilah teladan Yesus dan Paulus. Di dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 16, Tuhan Yesus berkata begini, ditulis oleh tabib Lukas, ya. Setelah bekerja ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Yang konteksnya ketika orang banyak untuk mau menangkapnya karena dia banyak bikin mujizat, menceritakan tentang kebobrokan para ahli Taurat, orang Farisi, Tuhan kabur dan pergi berdoa, ya, seperti itu. Dia bekerja menyembuhkan banyak orang, membuat mujizat, memberitakan firman Tuhan, ya, bersuruh untuk pertobatan, ya. Tapi dia juga berdoa kepada Bapa di surga, ya, selalu melibatkan Tuhan. Ini teladan Tuhan Yesus. Ada lagi dalam Lukas 6 12 sampai 16, ya, bagus banget, ya, ini. 5 12 sampai 16, Lukas 6 12 sampai 16. Gampang ingatnya, ya. Semalaman Yesus berdoa sebelum memilih 12 murid. Coba, ya, perhatikan. Tadi kita bilang sebelum bekerja kita berdoa. Apa yang menjadi rencana Tuhan terhadap pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus aja ketika memanggil, menetapkan 12 muridnya, dia berdoa semalaman dan besok pagi dipanggil satu-satu 12 murid itu. Ya, itulah Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan bagi kita. Di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39, Yesus memulai hari barunya dengan berdoa sebelum bekerja. Tahukah Tuhan Yesus hari sebelumnya sepanjang malam dia bekerja sampai larut malam. Waktu ketika itu kalau kita lihat konteksnya, dia menyembuhkan mertua Petrus, ya. Bahkan ada orang lain lagi datang membawa orang sakit untuk disembuh, orang lumpuh dan orang buta dicelikan. Dia bekerja dengan fisik yang sudah lemah sekalipun, udah capek, udah ngantuk kalau kita, ya. Tetap dia datang pagi-pagi sekali. Dia memulai harinya sebelum bekerja dengan berdoa, bersekutu dengan Bapa di surga, membangun relasi dengan Tuhan, ya. Ini teladan Tuhan Yesus bagi kita, ya, yang bekerja. Tesalonika 3 ayat 1, ya. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Ini Rasul Paulus tadi katakan yang kita baca. Kita mau lihat beberapa ayat ini 1 sampai 5 ayat awal, ya. Berdoa dan bekerja. Rasul Paulus, ya, menuliskan ini dengan mendahului dengan berdoa sebelum dia bahas bekerja.
prioritasnya. Coba kalian perhatikan. Selalu menaruh Tuhan di muka ya. Tuhan terlebih awal. Ya. 2 Tesalonika 3:1. Waktu saya 5 menit lagi, jadi saya kebut saja. Selanjutnya saudara-saudara berdoa untuk kami supaya firman Tuhan boleh kemajuan dimuliakan. Apa yang diminta Rasul Paulus? Paulus itu membuka 2 Tesalonika surat ini dengan berdoa untuk Tesalonika. Bukan dia cuman mengharapkan orang berdoa untuk dia, tetapi dia kehidupannya berdoa juga untuk orang lain. Ya, ini kali dia minta juga didoa. Bukan Rasul Paulus sudah hebat, bisa membangun banyak jemaat, memberitakan firman Tuhan, bersaksi di mana saja, dan tidak takut dibunuh. Ya, tidak takut terhadap aniaya. Bukan hebatnya Rasul Paulus, tetapi ada banyak orang yang support dia di dalam doa. Ada pertolongan Tuhan melalui setiap doa jemaat ya. 2 Tesalonika, supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Ya, ini satu contoh. Di dalam bekerja pun banyak penjahatnya. Ya, di tempat saya kerja dulu juga sikut sana sikut sini ya. Kalau boleh, kalau teman lagi susah, ada yang tampil ke muka, semakin menekan, ya, memberikan kesaksian palsu kadang, supaya teman itu semakin mendapat hukuman yang berat. Demi apa? Demi ini, demi jabatan. Ya, hati-hati, kita jangan terlibat di sana. Kita malah sebaliknya ya, kita mohon dukungan, support, doa setiap teman, kita berdoa terus di dalam pekerjaan kita melibatkan Tuhan supaya ada orang-orang fasik yang merencanakan kejahatan. Semalam kami bahas, mulai dia mau tidur dia sudah merancang kejahatannya Pak Gelen, sampai dia bangun dia berbuat kejahatan. Ada orang fasik seperti itu. Jangan kalian terlalu baik, jangan kalian terlalu terlalu polos terhadap dunia ini. Bermacam-macam yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan, ada orang fasik merancang kejahatan buat kita. Ya, jadi jangan sungkan, jangan tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam hidup kita. Ya, ayat 3-nya ya, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Ya pasti dari orang jahat. Kalau kamu berdoa, Tuhan akan menolong kamu. Ya, tepat pada waktunya. Kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Pesan Rasul Paulus. Ya, apa yang disampaikan Rasul Paulus meyakini, pasti jemaat itu akan meneladani dia. Bahkan tidak cuma melakukan ketika Rasul Paulus mengatakannya, tapi berulang di dalam kehidupannya. Rasul Paulus yakin ya, melalui doa, melalui kekuatan dari Tuhan, memampukan setiap orang bisa meneladani hidupnya, ya, melibatkan Tuhan di dalam doanya, seperti itu ya. Dan yang terakhir, nih, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Fokus ya, kita terus kepada kasih Allah dan teladan Kristus di dalam hidup kita. Ini menjadi fokus kita di dalam bekerja, melibatkan Tuhan ya. Jadi tidak hanya sekedar berdoa, tetapi bersungguh-sungguh seperti itu. Jadi bukan hanya berdoa, kita menjadi orang yang seperti hidup terpisah, mau ke surga, kita hanya berdoa, tapi kita tidak bekerja keras. Ingat, ya, bekerja tadi adalah mandat budaya ya. Tuhan sudah perintahkan ya. Tuhan harus bekerja. Mulai orang Adam dan Hawa tidak berdosa sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah sampaikan itu. Sekarang kita sudah ditebus. Mandat budaya itu justru harus dibangunkan. Kita kerjakan. Bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Kita jadi mahasiswa, kita bekerja keras, jadi mahasiswa yang menjadi teladan, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi pekerja, menjadi karyawan, kita juga punya nilai lebih. Supaya kalau ketika kita tidak di tempat kerja yang semula, kita ke tempat lain, kita punya nilai plus. Ada yang bisa kita jual, ada orang yang melihat kelebihan kita. Ya, nama Tuhan dimuliakan melalui setiap karya-karya kita. Ya. Dan yang terakhir, apa yang kita boleh dapatkan? Saya hanya mencatat 3 poin yang penting yang saya ingin bagikan kepada kita semua dari apa yang sudah kita bahas ini. Hidup kita janganlah terpengaruh oleh kehidupan duniai yang serba gemerlap,
yang hanya dicari orang dunia adalah uang dan uang. Sekali lagi, jangan kalian sampai terpengaruhi oleh tipu muslihat iblis, ya. Karena uang membuat orang lupa segala-galanya. Jangan berfokus kepada motif memperkaya diri dalam kerja, ya. Tetapi biarlah kita bekerja sesuai dengan apa yang menjadi mandat Tuhan kepada kita. Kita harus bekerja untuk kita mandiri, kita bisa hidupi diri kita sendiri. Kita juga bisa menghidupi keluarga kita. Kita bisa pakai uang kita untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, ya. Itu. Jadi jangan hanya untuk memperkaya diri. Dan yang kedua, yang perlu saya ingatkan kita adalah kita jangan hidup seperti gambar ini, ya. Kadang kita di gereja menunjukkan lain, di luar lain lagi, ya. Hidup kita dikotomi, ya. Kita hanya merasa kalau berdoa hanya di gereja, di luar tidak, ya. Atau sebaliknya, kalau bekerja itu ya di luar, di gereja itu bukan pekerjaan serius, nggak perlu kerja keras, terbalik, ya. Jangan dibulak-balik, ya. Semua saling melengkapi, ya. Doa, bekerja, ya. Bekerja, berdoa, ya. Melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini satu kesatuan. Bekerja itu juga ibadahmu, itu juga doamu, itu juga perenungan kamu di dalam Tuhan, relasi kamu di dalam Tuhan, di dalam doamu. Kamu memahami apa arti sesungguhnya kamu bekerja, ya, melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga melalui pekerjaan kamu boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Jangan mempersempit, ya, makna doa dan bekerja. Dan yang terakhir, ya, ini gambar Tuhan Yesus yang senantiasa berrelasi dengan Tuhan. Ya, ora et labora, jangan lupa di tengahnya ada lectio divina, ya, kontemplasi, perenungan firman Tuhan, ya, selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup, di dalam bekerja kita. Kiranya Tuhan menolong kita memahami makna ora et labora di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan.